Lu pernah nggak sih, lagi enak-enak ngopi di teras, tiba-tiba hujan deras? Nah, sekarang coba bayangin, air hujan itu bukan cuma air, tapi adonan semen yang bergerak cepet banget. Isinya batu-batu segede mobil yang siap ngehajar apa aja di depannya. Kedengeran kayak film fiksi atau horor bencana yang lebay. Sayangnya, ini adalah kenyataan pahit yang sering dialami oleh saudara-saudara kita di sekitar kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat, dan beberapa gunung berapi aktif lain di Indonesia. Kita nggak ngomongin banjir biasa, yang airnya coklat-coklat bawa sampah plastik. Kita lagi bahas sesuatu yang namanya lahar dingin. Sebuah fenomena geologis yang jauh lebih ngeri, jauh lebih mematikan, dan jauh lebih sulit diprediksi daripada banjir bandang yang biasa kita dengar di berita. Kalau lo cuma lihat dari jauh, atau cuma baca sekilas di media sosial, mungkin lo bakal mikir, paling cuma banjir lumpur biasa. Itu kesalahan fatal. Lahar dingin, atau yang nama ilmiahnya lahar hujan, adalah monster geologis yang menyamar jadi air bah. Dia adalah hasil perpaduan paling mengerikan dari dua elemen yang tadinya terpisah. Sisa-sisa letusan gunung berapi, abu, pasir, kerikil, batu-batu besar yang sudah menumpuk di lereng curam, dan curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba. Dia bukan air yang mengalir, tapi bubur kental yang menggelinding dengan kecepatan luar biasa. Dia bukan cuma bergerak ke depan, tapi mengikis, menghancurkan, dan menimbun segala sesuatu yang dilaluinya. Inilah yang bikin lahar dingin jauh lebih superior dalam konteks kehancuran dibanding banjir bandang biasa. Coba kita tengok sebentar ke Merapi. Gunung yang namanya aja berarti gunung api ini memang sudah sering batuk-batuk. Tapi belakangan ini aktivitasnya terbilang intens. Setiap letusan, seberapapun kecilnya, selalu meninggalkan warisan berbahaya. Material piroklastik dalam jumlah masif. Material ini yang bisa berbentuk abu halus sampai bongkahan batu besar, tersebar dan menumpuk di lereng-lereng, menunggu satu hal, air. Ketika musim hujan tiba, atau bahkan hanya sekali hujan deras yang durasinya cukup panjang, air itu akan meresap dan mencampur material vulkanik tadi. Dan disinilah titik balik yang mengubah air mineral jernih menjadi adonan beton yang mematikan. Air biasa, seberapapun derasnya, memiliki viskositas yang rendah, sehingga dia akan mencari jalan termudah dan kecepatannya akan tereduksi seiring berjalannya jarak. Lahar dingin beda, karena dia punya konsentrasi padatan yang sangat tinggi. Kekentalannya bisa puluhan, bahkan ratusan kali lipat dari air biasa. Ini membuat dia punya daya angkut yang gila-gilaan, sanggup membawa batu-batu seukuran truk, batang pohon raksasa, dan semua puing-puing yang dia sapu, menjadikannya palu godam raksasa yang bergerak menuruni gunung. Lahar dingin adalah bukti nyata bahwa alam punya cara sendiri untuk membersihkan diri setelah letusan. Dan proses pembersihan itu, sayangnya, seringkali harus mengorbankan apapun yang kebetulan dibangun manusia di jalur alirannya. Penting bagi kita, sebagai orang awam, untuk mengerti perbedaan mendasar ini. Chapter 1. Biang keroknya. Anatomi lahar dingin, bukan sekadar air coklat. Untuk benar-benar mengerti kenapa lahar dingin ini jadi mimpi buruk, kita harus bongkar dulu isinya. Kenapa dia dibilang dingin? Julukan dingin itu hanya membedakannya dari lahar panas atau lahar letusan. Lahar dingin adalah hasil kerjasama material vulkanik yang sudah diam di lereng dengan curah hujan biasa. Jadi dia dingin karena dia adalah bencana sekunder yang dipicu oleh hujan, bukan bencana primer yang dipicu langsung oleh letusan panas. Ini penting dicatat. Bahayanya tidak berkurang hanya karena dia dingin. Mari kita analogikan di warung kopi. Bayangin bubur kental itu lo tumpahin ke meja. Massa jenis lahar dingin bisa mencapai 1,3 hingga 2,0 ton per meter kubik. Artinya, 1 meter kubik lahar bisa punya berat 2 ton. Bandingkan dengan air biasa, yang cuma 1 ton per meter kubik.
Perbedaan inilah adalah kunci dari daya hancur yang dimilikinya. Dengan berat 2 kali lipat air biasa, otomatis dia membawa energi dorong yang jauh lebih besar. Ketika massa sebesar itu bergerak dengan kecepatan tinggi, energi yang dihasilkan bisa menghancurkan struktur beton bertulang seolah-olah hanya tumpukan balok kayu. Komposisi lahar dingin di Marapi punya ciri khasnya sendiri. Setelah letusan, material abu halus akan menutupi area yang luas. Abu ini saat bercampur air akan membentuk lapisan kedap air di permukaan. Namun, di bawahnya ada tumpukan material yang lebih besar, dari pasir, kerikil, hingga bongkahan batu. Ketika hujan datang, air tidak bisa langsung meresap ke dalam tanah karena lapisan abu tadi. Air itu malah mengalir cepat di permukaan lereng, membawa serta lapisan abu dan pasir yang sudah jenuh air. Proses ini sering disebut bulking up. Dalam hitungan menit, air hujan biasa berubah menjadi superfluida yang sangat abrasif dan masif. Lebih dari 60% volumenya bisa jadi adalah material padat. Bayangin lo didorong oleh air murni versus lo didorong oleh truk semen yang bergerak. Kekuatan abrasi, daya kikis yang dimiliki lahar sangat brutal. Batu-batu dan pasir yang bergerak di dalam lahar bekerja seperti amplas raksasa yang bergerak cepat, mengikis dasar sungai dan tebing dengan kecepatan yang mengerikan, memperlebar dan memperdalam jalur aliran secara instan. Chapter 2. Chapter 2. Duel maut. Kecepatan, jarak pandang, dan faktor kejutan yang mematikan. Kengeringan lahar dingin makin menjadi-jadi karena dia punya 3 senjata utama: kecepatan, minimnya waktu peringatan, dan faktor kejutan yang sering terjadi di malam hari. Mari kita bahas soal kecepatan dulu. Di lereng curam, lahar dingin bisa mencapai kecepatan rata-rata 40 hingga 70 km per jam. Bayangkan kecepatan mobil di jalan tol, tapi yang bergerak adalah adonan beton 2 ton per meter kubik yang dipenuhi batu sebesar kulkas. Kecepatan ini punya implikasi langsung pada waktu evakuasi. Jika lo tinggal di radius 5 km dari alur lahar, dan lahar itu bergerak 60 km per jam, lo cuma punya waktu sekitar 5 menit atau bahkan kurang sejak dia melewati titik peringatan terakhir untuk menyelamatkan diri. Saat lo di permukiman hilir dan mendengar gemuruh, itu seringkali sudah terlambat. Gemuruh itu bukan suara air, tapi suara gesekan dan hantaman jutaan ton batu dan pasir yang saling beradu dan menghantam tebing. Chapter 3. Warisan berbahaya dan solusi beton. Siklus Marapi dan peran Sabodam. Lantas, bagaimana upaya manusia untuk menjinakkan monster kental ini? Solusi paling umum, paling masif, dan paling terlihat di Indonesia adalah pembangunan Sabodam atau check dam. Mungkin lo pernah lihat di pinggir-pinggir sungai yang berhulu di gunung. Ada konstruksi tembok beton besar yang bertingkat-tingkat. Itulah Sabodam. Jangan salah, Sabodam ini bukan bendungan untuk menahan air minum atau irigasi. Fungsinya spesifik dan hanya ada satu, menjebak lahar dingin. Ketika lahar dingin datang, Sabodam bekerja dalam 2 cara. Pertama, dia memperlambat laju aliran lahar. Kedua, dan ini yang paling penting, Sabodam adalah penangkap batu. Batu-batu besar dan material padat lainnya akan tertahan di cekungan belakang Sabodam, sementara air dan lumpur yang lebih cair masih bisa mengalir di atasnya. Tapi, Sabodam bukanlah solusi permanen. Setiap letusan baru akan menambah pasokan material lahar, dan setiap kali lahar dingin datang, Sabodam akan terisi penuh. Disinilah letak tantangannya. Sabodam perlu dirawat dan dikeruk secara berkala. Ketika Sabodam sudah terisi penuh oleh material, efektivitasnya langsung turun drastis. Dia akan berfungsi sebagai tangga air dan bukan lagi penangkap batu. Chapter 4.
bukan cuma bencana, tapi pelajaran geologis, mengenal kembali kekuatan bumi. Masalah lahar dingin sering diperburuk oleh ulah manusia sendiri, yaitu deforestasi di lereng-lereng gunung. Melindungi hutan di kaki gunung berapi aktif bukan hanya masalah lingkungan, tapi masalah mitigasi bencana yang paling efektif. Intinya, setiap kali lo dengar hujan deras di wilayah gunung berapi, jangan anggap itu suara air biasa. Itu adalah suara potensi bencana yang sedang diproses. Lahar dingin adalah bukti nyata bahwa alam punya cara yang sangat spektakuler, sekaligus menakutkan, untuk menyeimbangkan dirinya. Sekarang, lo sudah tahu bedanya. Monster itu bergerak kental, bergerak cepat, dan dia bukan hanya air, tapi sebagian besar adalah batu. Gimana? Mind blowing nggak sih? Ini baru satu fenomena alam. Kalau lo punya pertanyaan lain, jangan lupa kasih tahu gue. Fenomena apa lagi yang perlu kita bongkar habis di channel Tahu Nggak Sih Lo? Like video ini kalau lo dapet insight baru, subscribe buat fakta-fakta mind blowing berikutnya, dan share ke teman-teman lo biar semua tahu betapa ngerinya lahar dingin itu. Sampai jumpa di episode berikutnya.